Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang dalam sesi materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 semester 2. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu mengenali dan mengelola jati diri dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Sri Aulia Ulfa. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita dapat memahami apa itu jati diri, apa perbedaan antara identitas yang dibawa sejak kecil dengan identitas yang dibentuk oleh lingkungan, serta bagaimana cara kita hidup rukun di tengah perbedaan sesuai dengan semboyan negara kita. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan siap saya. Jadi, jati diri atau identitas itu adalah ciri khas yang unik yang membedakan setiap individu dengan individu lainnya. Dan dapat ingat bahwa setiap manusia memiliki jati diri yang berbeda-beda. Bahkan saudara kembar sekalipun tidak ada yang benar-benar sama. Nah, identitas kita ini terbentuk dari dua faktor besar. Yang pertama yaitu faktor bawaan dari lahir, dan yang kedua merupakan faktor pengaruh lingkungan atau faktor yang bisa kita pilih. Nah, mereka bersama-sama membentuk identitas kita. Dengan memahami konsep ini, dapat membantu kita agar kita bisa hidup rukun sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jenis yang pertama adalah jati diri bawaan dari lahir. Jati diri ini adalah ciri khas yang kita terima sejak dari lahir dan bersifat alami, sehingga sulit atau bahkan tidak bisa diubah. Kenapa? Karena merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, jenis kelamin kita, warna kulit kita, bentuk rambut, suku bangsa, dan juga golongan darah kita. Karena aspek ini adalah aspek pemberian dari Tuhan, dan aspek ini merupakan bagian yang paling fundamental dalam membentuk identitas dasar seseorang. Jenis yang kedua adalah jati diri Tuhan atau jati diri yang terbentuk dari lingkungan. Berbeda dengan faktor bawaan, identitas ini terbentuk melalui proses belajar, melalui proses interaksi sosial, dan melalui keputusan-keputusan yang kita buat. Sehingga seiring berjalannya waktu dapat berubah. Contoh, pekerjaan kita, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai karyawan atau ibu rumah tangga, dan pekerjaan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Sama halnya dengan pendidikan, dengan peran kita di masyarakat, misalnya sebagai ketua RT atau anggota majelis iklim, pengurus desa, atau pekerjaan lainnya. Dan agama pun gitu, keyakinan kita yang kita anut, dan apa yang kita pelajari dalam bermasyarakat. Pengalaman ini tidak tetap dan dapat berubah sesuai dengan berjalannya waktu dan sesuai dengan keputusan kita masing-masing, karena mencerminkan dinamika kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita tarik ke sejarah Bhinneka Tunggal Ika terlebih dahulu. Kita tarik ke konteks yang lebih besar, Indonesia. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sudah ada sejak abad ke-14.
sastrawan Majapahit, Empu Tantular, itu menuliskan dalam Kakawin Satu Soma yang awalnya kalimat ini itu digunakan untuk mendamaikan perbedaan antara penganut Hindu dan penganut Buddha. Pesan ini masih sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, bahwa meski jalan yang ditempuh itu berbeda, tujuannya adalah kebenaran yang sama. Tujuan awal itu digunakan untuk mendorong toleransi antar umat beragama Hindu dan Buddha pada masa kerajaan Majapahit agar mereka terhindar dari konflik. Beda dengan era Majapahit, tentunya era modern atau era sekarang ini mempunyai tantangan yang sepertinya cukup lebih berat karena kita sering melihat polarisasi, eh, beda pilihan politik atau berita hoax yang beredar di mana-mana, baik itu secara nyata atau bahkan terlebih dari media sosial yang sengaja dibuat mengadu domba antar suku bahkan antar agama. Dengan dibuatnya peran globalisasi juga membuat kita kadang lupa dengan budaya kita sendiri. Dan sebenarnya inilah saatnya kita kembali pada identitas nasional kita, agar kita itu tidak mudah terpecah belah oleh informasi-informasi palsu yang beredar di luar sana. Meskipun kita berlatar belakang yang berbeda, kita dapat dipersatukan oleh simbol nasional seperti bendera merah putih dari bahasa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat menegaskan bahwa perbedaan itu bukan hambatan, melainkan kekuatan untuk kita dapat bersatu dan juga bekerja. Hargaan terhadap suku, agama, profesi, dan budaya itu menjadi kunci terpenting agar hidup kita dapat berdampingan dengan harmonis, rukun, dan damai. Dengan penguatan identitas nasional, baik itu melalui bendera merah putih dan bahasa Indonesia di tengah latar belakang yang berbeda-beda. Lalu, apa sih aksi nyata yang bisa kita lakukan? Sederhana saja, kita mulai dari lingkungan yang kecil, dari menghargai cara tetangga kita beribadah, seandainya kita mempunyai keyakinan yang berbeda, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan orang-orang di luar daerah kita, dan kita bisa ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan kita seperti gotong royong. Itu cara kita memperkenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai Pancasila juga dapat diterapkan melalui sikap kita saling menghargai, mentoleransi, bekerja sama, dan hal ini dapat terlihat dari kemampuan kita menjaga kerukunan antar warga, meskipun kita berlatar belakang yang berbeda. Nah, dari materi kita pada hari ini, kita dapat memahami bahwa jati diri tadi dapat dari dua faktor besar. Yang pertama yaitu dari bawaan lahir, dan yang kedua dari lingkungan atau pilihan. Dua faktor itu merupakan fondasi paling penting untuk kita dapat hidup rukun dan juga damai, serta dapat mentoleransi dan dapat menghargai semua keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita bagaimana caranya menghargai perbedaan sebagai kekuatan kita bersama. Nilai-nilai Pancasila itu harus terus kita implementasikan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan juga bersih. Sebagai penutup dari materi ini, saya ingin Bapak dan Ibu merenung. Silahkan ambil buku tulis dan tuliskan yang pertama, 2 identitas bawaan Bapak Ibu, dan yang kedua, identitas pilihan atau pekerjaan Bapak Ibu, dan yang ketiga, sebutkan satu cara sederhana cara Bapak Ibu menghargai perbedaan di sekitar. Perbedaan sangat bertetangga. Nah,
Jika itu sudah, nanti foto dan kirimkan ke nomor WhatsApp saya di 0812 5452 4611. Saya sangat menunggu cerita jati diri dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya hari ini. Ingat, kita kuat karena kita beragam dan hebat karena kita bersatu. Saya Sri Aulia Ulfah mohon pamit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan semangat.